Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, kita kembali bertemu untuk menyampaikan update situasi Kamtipmas. Seperti biasa, yang pertama saya sampaikan tentang situasi Kamtipmas harian. Secara umum, tren gangguan Kamtipmas mengalami kenaikan banyak 552 kejadian atau meningkat 183,39%, yaitu di hari Minggu tanggal 2 Januari sebanyak 301 kejadian, sedangkan besoknya Senin ada 830 kasus atau kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 830 kasus, tindak pidana ringan 8 kasus, dan bencana 2 kejadian, serta gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 13 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas, mengalami kenaikan sebanyak 549 kasus atau 195%. Hari Minggu ada 281, sedangkan Seninnya ada 830. Dengan rincian kejahatan konvensional 755 kasus, kemudian kejahatan transnasional 65 kasus, dan kasus terhadap kekayaan negara ada 10 kasus. Kemudian update kedua yang akan saya sampaikan adalah proses pengembangan kasus BS dan TR yang penyidikannya dilakukan di Polda Jawa Barat. Proses ini seperti kita ketahui berdasarkan LP yang dilaporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021 yang lalu, kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Kenapa dipindahkan ke Polda Jawa Barat? Mengingat tempat kejadian perkara dan saksi-saksi ada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Laporan polisi tersebut, ya supaya jelas, terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Itu laporan polisinya, bagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, dijuntukan pasal 55 KUHP dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 55 KUHP. Jadi kalau bicara kronologi singkat, adanya laporan polisi tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung, berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong, kemudian diupload oleh saudara TR. Jadi yang mengupload adalah saudara TR ke dalam satu akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial.
Kami sampaikan tahapan penyidikan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi dan 19 orang saksi ahli. Jadi secara keseluruhan total 52 orang. Serta penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti sebanyak 12 item. Atas dasar itu penyidik Polda Jabar melakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan setelah dilakukan pemeriksaan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara oleh penyidik, maka penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, dengan didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Maka penyidik telah meningkatkan status BS dan TR dari saksi menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan berdasarkan alasan subjektif dan alasan objektif. Kepada kedua tersangka di atas 5 tahun. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama alasan subjektif, yang kedua alasan objektif. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan operasi Nemangkawi. Jadi benar bahwa operasi Nemangkawi diperpanjang sampai tanggal 25 Januari 2022. Karena tahun ini akan dilaksanakan operasi dengan CB atau cara bertindak dan target operasi di wilayah yang berbeda. Saat ini Satgas sedang melakukan persiapan dengan operasi yang mana nanti lebih melakukan pendekatan terhadap kesejahteraan, tentunya dengan harapan agar tidak lagi ada korban kekerasan. Kemudian yang keempat, kami sampaikan tentang terjadinya kontak tembak antara personel Satgas Operasi Madagoraya dengan kelompok teroris MIT di Poso. Kejadian terjadi hari Selasa tanggal 4 Januari 2022
jam 10.00 waktu setempat. Di TKP lokasi bendungan Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Akibat dari kontak tembak senjata tersebut, satu DPO atas nama AG alias AP alias B meninggal dunia. Saya ulangi, akibat kontak tembak tersebut, salah satu DPO atas nama AG alias AP alias B meninggal dunia. Saat ini sedang dalam proses evakuasi daripada jenazah satu DPO tersebut. Kemudian yang terakhir, terkait dengan update kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI di perairan Johor Bahru, Malaysia. Pengembangan penyidikan kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI atau pekerja migran Indonesia di perairan Johor Bahru yang kejadiannya tanggal 15 Desember 2021 yang lalu, Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri selaku tim Subsatgas Gakum Operasi Misi Kemanusiaan Internasional Polri telah mengamankan kembali pelaku atas nama S alias AC, di mana peran pelaku tersebut adalah penyedia atau pemilik kapal yang mengangkut TKI atau pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Indonesia ke Johor Bahru, Malaysia. Kemudian dia juga sebagai pemilik lokasi pemberangkatan, maksudnya sebelum diberangkatkan dia dikumpulkan di suatu titik dulu sebelum diberangkatkan menggunakan kapal tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga sebagai pemilik penampungan PMI ilegal di Sungai Gentong, Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pasal yang disangkakan kepada tersangka pasal 4, pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juga pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Juga dijerat dengan pasal 3 junto pasal 4 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Barang bukti yang juga diamankan, satu rangkap print out rekening koran atas nama tersangka. Kemudian saksi-saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini ada 6 orang saksi. Dan selanjutnya penyidik masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Mungkin sementara itu ada 5 hal yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Barangkali ada yang ditanyakan terkait yang saya sampaikan, silakan.
menyebarkan ya. Jadi peran daripada saudara TR yang mengambil gambar kemudian dia mengirimkan melalui akun, salah satu akun YouTube ya. Dimana akun YouTube ini tentu dibuat untuk ditonton oleh orang banyak ya. Disitulah penyidik mengambil kesimpulan melakukan menyebarkan berita bohong melalui akun YouTube tersebut ya. Jadi saudara TR yang melakukan penyebaran tersebut ya. Oke. Ya, kita melakukan penyidikan terhadap kasus dengan tersangka BS dan TR ini kita secara transparan dan objektif gitu ya. Jadi tentu kita tidak menutupi apa yang kita lakukan ya, kita lakukan secara profesional. Jadi tidak melakukan sesuatu yang tidak berdasar. Artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme. Seperti kita sampaikan, penyidikan terhadap BS ini dilakukan secara transparan, profesional dan objektif. Artinya kalau ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan, tentunya bisa menempuh secara jalur hukum. Saya jelaskan. Tadi sudah saya sematkan ya, isinya adalah menyebarkan berita bohong atau pemberitaan bohong ya, dan menyebarkan melalui akun YouTube. Isinya, kejadiannya tadi sudah saya jelaskan di tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung ya. Kontennya itu penyebaran berita bohong ya. Ya. Isinya nanti teman-teman cari sendiri. Ya. Gitu. Teman-teman lebih cari sendiri. Hah? Gimana? Kewenangan take down itu ya ada di Kementerian Kominfo ya. Itu Kementerian Kominfo juga akan berkoordinasi dengan kita karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Tentunya kasus ini konten ini masih dibutuhkan oleh pihak Polri ya. Jadi take down itu nanti kita lihat dulu. Karena kasus ini atau konten ini masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, tentunya kita koordinasi. Karena seperti saya katakan tadi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga saksi ahli, dan penyidik mendapatkan 2 alat bukti didukung dengan barang bukti yang ada, maka
penyidik menetapkan atau meningkatkan status BS dan TR yang tadinya saksi menjadi tersangka. Nah, kasusnya masih berjalan. Nanti kita ikuti aja nanti. Nanti kita ikuti kasusnya seperti apa. Ya. Lanjut. Orangnya kurang jelas. Yang pertama terkait dengan Nemangkawi, ya, pendekatannya adalah kita akan melakukan upaya-upaya yang setelah dilakukan evaluasi, tentu pemerintah dan juga Polri melakukan pendekatan agar nantinya tidak lagi terjadi kekerasan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya-upaya preventif. Upaya-upaya preventif. Dan Satgas Nemangkawi ini kasatgasnya di Polda tentu tetap mendapatkan backup dari Mabes Polri. Dan yang kedua tadi pemberangkatan TKI. Jadi begini, tadi juga namanya ilegal. Kalau pengiriman TKI atau pekerja migran Indonesia itu bisa dibenarkan, tentu adanya aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi semua harus pertama memiliki izin, ya, izin untuk pengiriman PMI, kemudian juga memiliki izin tempat penampungan, kemudian juga ketika berangkat menggunakan sarana transportasi ilegal. Nah, yang dilakukan oleh tersangka yang telah diamankan ini, pertama tidak memiliki izin. Jadi kalau izin itu perusahaan jasa, dulu namanya PJTKI, ya. Sekarang mungkin karena TKI sudah berubah namanya PMI, perusahaan jasa pekerja migran Indonesia, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini tidak memiliki izin sama sekali. Kemudian cara memberangkatkannya, setiap pekerja migran Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri itu akan dilakukan pelatihan. Jadi dia mempunyai izin kerja, kemudian juga dokumen-dokumen selain dokumen keimigrasian, tentu ada dokumen ketenaga kerjaan. Nah, ini dia tidak dimiliki. Pemberangkatannya juga menggunakan kapal ilegal dan tempat berangkatnya juga bukan dari pelabuhan-pelabuhan resmi. Artinya dia melalui pantai-pantai di luar pelabuhan resmi. Jadi ini semua memenuhi unsur dianggap sudah mengabaikan, termasuk mengabaikan keselamatan. Sehingga karena mengabaikan keselamatan, tentu di dalam transportasi ada batasannya. Misalnya batasan jumlah penumpang di dalam kapal itu sudah ditentukan. Nah, ini mengabaikan. Juga misalnya di dalam kapal atau perahu
diwajibkan menggunakan sarana pelampung, ya. Nah ini juga tidak ada, sehingga ketika terjadi kecelakaan, keselamatan yang diabaikan itu menimbulkan korban meninggal dunia. Nah, ini kan kecelakaan, ya, kecelakaan kapal tenggelam. Setelah usut punya usut, yang memberangkatkan adalah beberapa orang. Update-nya beberapa sebelumnya sudah kita sampaikan dengan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya itu kan BP2 itu merilis dugaan keterlibatan aparat dalam pengangkatan PSI Legal itu, Pak. Apakah hal itu didalami kembali dan jadi bagian yang dibidik? Update yang kita terima dari Kepun belum sampai ke situ, ya. Mungkin bisa tanya ke BP2MI. Oke, yang lain. Begini, jadi perekrutnya banyak. Artinya ada satu orang dia mengumpulkan lima, misalnya 5. Ada satu orang lagi mengumpulkan 3. Jadi ada beberapa pelaku. Kemudian setelah terkumpul banyak, mereka diberangkatkan dengan kapal ini. Nah, yang kita amankan ini adalah pemilik kapal, ya, pemilik kapal. Kalau beberapa waktu yang lalu kami update 2 orang dia sebagai calon. Nah, yang ini yang pemilik kapalnya, gitu ya. Namun selain dia pemilik kapal, dia juga adalah punya lokasi penampungan daripada TKI, ya. Nah, tentang sudah berapa lama dia bermain ini masih didalami oleh penyidiknya. Gitu. Oke, jelas yang masalah TKI atau PMI. Untuk korban selamat katanya kan ada yang ditahan oleh kepolisian Malaysia, Pak. Itu status update terakhir ada gak, Pak? Maksudnya apakah Polri ada upaya untuk melakukan pemeriksaan pada korban yang selamat, Pak? Kita ada informasi, ada repatriasi beberapa jenazah, ya, dari Johor Bahru, ya. Tentu kita nanti koordinasi terus. Kita akan update dari sekian penumpang berapa yang selamat, kemudian berapa yang meninggal dunia. Nanti kita update kembali, ya. Dan kita terus melakukan kerjasama untuk pemulangan para jenazah yang masih ada di luar negeri. Ya, Mbak Eli. Ini Pak, sampai ini Pak, berarti kalau misalnya si pelaku S ini Pak, berarti punya keterlibatan juga mungkin nggak Pak dari Malaysia nya? Karena kan dia menyuplai pekerja, artinya ada kebutuhan dong, ada demand yang supply, berarti seperti itu. Ada indikasi nggak mungkin apa maksudnya mengarah ke sana nggak? Terus kemarin kan sudah 2 orang ditetapkan tersangka, pasal yang dikenakan cuma pasal tentang pekerja migran, belum PPPU, belum dengan perdagangan orang. Apakah cuma satu ini yang kena pasal berlapis tadi atau yang 2 lagi juga dikenakan atau bagaimana Pak? Jadi ketika kita bicara demand dan supply, ya, tentu ini pasti ada, ya. Jadi kita bicara yang normal dulu. BP2MI itu melayani pengiriman tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia. Bisa melalui pemerintah, bisa juga melalui perusahaan jasa yang mengirimkan pekerja migran. Tentu itu melalui demand, ya, demand dari negara tempat mereka bekerja. Itu pasti ada. Misalnya meminta pekerja migran sekian perawat di rumah sakit atau sekian pekerja di pabrik. Nah, kemudian tentu dari instansi atau lembaga, apakah itu Kementerian Tenaga Kerja atau BP2MI mengakomodir tersebut, ya, itu ada pasti. Nah, terkait dengan kasus yang ini demand dan supply-nya pasti ada juga, tapi
antara pelaku demand dan pelaku supply dua-duanya ilegal. Ya, tentu pelaku demand itu ada di luar negeri. Ya. Nah, tentu kita akan berkoordinasi siapa yang memesan. Kemudian kita di sini adalah mengirim ya. Ini adalah yang mengirim. Namun kita bicara aturan ya. Aturan karena pelaku demand adalah di negara tersebut, di negara lain, maka tentunya hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di sana. Namun bila pelaku demand adalah orang Indonesia, itu berlaku asas nationality. Asas nationality itu adalah siapapun orang Indonesia melakukan tindak pidana di mana saja, maka bisa diproses secara hukum yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita akan telusuri nanti update-nya bagaimana, siapa pelaku demand tersebut. Ya, jelas ya, Valeria. Lalu Pak, udah ada langkah koordinasi belum Pak antara Polri dengan Pasti ada. polisi Malaysia? Udah. Ya, polis di Raja Malaysia sama kita pasti udah kerjasama. Kemudian kita juga pasti bekerja sama dengan KBRI ya, melalui kantor berita Republik Indonesia di Kuala Lumpur sebagai perwakilan. Ya, ya kalau pimpinannya dubes, tapi di sana ada atase ketenagakerjaan ya. Tentu kita di Kuala Lumpur tuh ada atase kepolisian, ada atas tenaga kerjaan, tentu kita lakukan koordinasi. Namun koordinasi itu pasti melalui KBRI di Kuala Lumpur. Cukup ya? Tadi Pak belum dijawab tersangkanya tadi kan dua yang masih pakai pasal perlindungan PNI ya. Iya, sudah diamankan. Iya, maksudnya mereka juga didata pasal yang sama atau berbeda? Jaraknya yang sama adalah pengiriman pekerja migran. Ya. Satu lagi Pak, soal MIT Poso Pak. MIT Poso kan sudah ditangkap satu orang, ada 3 lagi Pak. Kemarin ketika penerimaan Ali Kalora kan sisanya 4. Diminta untuk Tinggal kurangin satu. Iya, yang diminta untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang akhirnya belum menyerahkan diri. Iya. Dan sisa 3 ini bagaimana Pak? Tentu Polri kembali menghimbau kepada pelaku DPO yang lain untuk segera menyerahkan diri kepada pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, lagi kita menghimbau kepada DPO yang masih tersisa agar menyerahkan diri kepada Polri. Penegasan aja Pak, yang sisa 4 kemarin sudah diminta menghimbau. Sudah, kan sudah dihimbau. Menyerahkan diri Pak. Ya, tentu sekali lagi kita terus melakukan upaya-upaya preemptif. Upaya himbauan ini telah kita lakukan sebelumnya. Setelah ditembaknya Ali Kalora, Kapolda Sulawesi Tengah sudah menghimbau kepada DPO yang tersisa untuk menyerahkan diri kepada Polri. Ya, sekali lagi tentu Polri menghimbau kepada sisa DPO untuk segera menyerahkan diri kepada Polri. Terakhir ya. Ya. Ini terkait ini mantan pegawai KPK yang direkrut ke Polri kan masih ada yang beberapa kali bergabung sama AKM 57 organisasi mereka sendiri. Nah itu setelah mereka bergabung di ASN, mereka masih bisa ikut dalam organisasi tersebut nggak Pak? Terus yang kedua ini Pak, soal belakangan kemarin kan ramai wacana soal PNI Polri boleh menjabat sebagai kepala daerah sementara pada periode 2012 sampai 2024 nanti. Nah, itu ada wacana tersebut dari Komisi 2 DPR. Nah, mungkin dari Polri sendiri menyikapinya bagaimana terkait wacana tersebut? Ya, sikap Polri Pak. Ya, itu tadi Pak. Terhadap wacana yang memperbolehkan anggota PNI Polri menjabat sebagai kepala daerah. Jadi begini, secara umum anggota Polri diperlakukan sama. Jadi ada aturan bila anggota Polri ingin menjadi
kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota Polri. Ya, jadi tidak bisa rangkap. Jadi kalau ada anggota Polri ingin jadi kepala daerah, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota Polri. Jadi bukan mengundurkan diri jabatannya, tapi mengundurkan diri dari anggota Polri. Dan perlakuan itu sama anggota Polri maupun ASN. Tegas ya, jelas ya. Oke, terima kasih. Maksudnya apa? Ya, secara umum seluruh anggota Polri taat kepada aturan di lingkungan Polri, ya. Sepanjang dia tidak melanggar aturan, silakan saja. Dan kita lihat dulu, ASN apakah anggota Polri ada aturan di lingkungan Polri sendiri. Sepanjang dia diperbolehkan dengan aturan tersebut, silakan. Tapi kalau ada aturan atau hukum yang dilanggar, tentu tidak boleh, ya. Jadi kalau anggota Polri mau jadi apa, ya ikut aturan, sama, gitu. Yang mau jadi kepala daerah, mau jadi apa, ya ikut aturan. Yang jelas tidak boleh rangkap. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.